Hidup itu kalau kita pulang kerja ya, iya kan? Betapa enaknya hidup itu. Jadi bunda tadi kemarin itu bunda kerjanya. Baju bunda gimana? Terlalu seksi nggak? Enggak ya. Kangkang nggak baju bunda? Bentar, bunda ganti baju dulu. Bentar ya, sabar. Hari ini bunda libur. Tahu nggak tadi semalam itu ya, bunda udah dapat jadwal dapat apa namanya plan kerja bunda. Jadi bulan Agustus ya itu bunda kerjanya masuknya siang terus. Jam 12, jam 1, jam 12, jam 1, jam 22. Pulangnya jam 10, jam 10, jam 10 malam. Enak sih. Ini bunda bicara ini sekarang. Jadi bulan Agustus tuh bunda bulan melalak lah bun, masih mendung. Nggak tahu bulan ini kayaknya udaranya nggak bagus, mendung. Bunda aja kepingin jalan-jalan, mendung, gerimis. Pokoknya sebulan ini udaranya jelek. Yang mendung, gerimis, hujan, mendung, gerimis, hujan, mendung, gerimis. Semalam bunda pergi hujan aja, itu pergi kerja aja kehujanan. Kebayang nggak sih? Perginya kehujanan bunda. Kalian pikir bunda nggak mau melalak? Pingin kali aku melalak. Mana sih jepit rambut bunda mana ya? Kalian pikir bunda nggak pingin melalak? Pingin kali aku melalak. Pingin tau nggak bunda pingin kemana? Pingin ke danau-danau gitu. Tapi cuacanya emang kayak gitu. Cuaca Jerman tuh emang begitu. Padahal ini bulan Juli. Bulan Juli itu bulan yang udah mentok di musim panas. Abis bulan Juli, bulan 8. Bulan 8 itu matahari udah mulai berkurang. Panasnya udah mulai berkurang itu. Bulan 9 itu udaranya udah mulai kadang-kadang itu udah mulai panas. Panasnya tuh tapi nggak, sebenarnya bulan-bulan yang mentoknya tuh nanti bulan 8. Kita tunggu aja bulan 8. Bulan 8 tuh baru ujang kasih kentang-kentang, Sela. Kau jangan bikin bunda merepet. Aku udah muak ya dengan kentang-kentang ini ya. Kenapa bunda nggak mau nggak nampak muka aku? Naik bun, aku anak bunda. Nanti kalian nggak usah naik di sini. Kalian naik di akun satu lagi. Itu di banned seminggu sampai tanggal 8, sampai tanggal 29. Makanya jangan ngasih kentang. Kalau akun ini aku maki-maki pun nggak masalah. Nggak tahu kenapa akun ini kuat. Akun ini kan bunda buatnya di Jerman, sama-sama yang akun itu. Kalau akun ini nggak apa-apa bunda merepet, ngangkang pun aku nggak apa-apa di sini ngomong-ngomong segala macam teteh bengek nggak apa-apa di akun ini. Hai bunda, ada setan. Mama kau nggak pernah ngajarin kau kayak gitu kan? Kau lah yang setan, anak iblis. Nah terus kerjaan bunda kemarin. Jadi bunda selama 2 hari ini, bunda kerjanya di mana bunda? Di bagian burger. Jadi kemarin bunda tuh bagian burger, bagian bagian buat burger, buat semua burger. Jadi kalau bunda bagian burger, udah nggak ada lagi istilah bagian lobby, nggak. Karena waktu bunda ngelamar kerja itu, bunda bilang saya nggak mau di bagian lobby, saya mau di dapur.
Jadi bunda bagian dapur McDonald, buat kue, buat roti. Iya bunda. Bunda naik belum mandi. Jangan nanya-nanya yang nggak jelas ya. Aku nggak mau menanggapin hal-hal yang bukan ranahku, ya. Ya, aku nggak mau. Kalian tolong jangan mancing-mancing, ya. Nggak ada tanggapan tai, nggak ada segala macam tanggapan. Kalian jangan, ya. Aku dunianya beda, ya. Dunia bunda, dunia hiburan. Duniaku, dunia kerja di McDonald. Duniaku, dunia pacaran sama Abi. Aku punya dunia sendiri. Aku nggak peduli dengan dunia gitu. Kalau komentar sekali boleh mau komentar, tapi di komen aja. Nggak mau pembahasan nggak jelas. Jangan ini ya. Jangan apa. Ini yang naik sono ke bunda cantik ya, mama masak apa hari ini? Alah malas lah aku masak. Udahlah nggak usah masak. Kemarin masih ada kok makanan itu. Nggak usah masak. Bunda kenapa bajunya? Ini baju promo film. Mertua Ngeri Kali. Ini baju Mertua Ngeri Kali. Ini promo. Nah ini apa kalau orang Batak bilang itu apa namanya nih? Lupa bunda ini. Apa sih namanya ini? Ini namanya apa sih? Laos. Apa itu? Ulos. Nah ulosnya ini dia ini ulosnya ini ulos beneran ya, yang mungkin ditempah ini. Ini nggak, kalian cari di lubang semut pun nggak dapet ini. Ini ditempah. Jadi dari produser mungkin dari bagian marketing, pokoknya bagian film itu menempah ini. Nah nanti kalau kita mau promo film, semua pemain itu mungkin pakai baju begini nanti. Nah, terus ini nih kayak benang apa gitu, kayak benangnya luntur dia. Benangnya luntur. Burung elang ini apa ya? Anak burung elang ini berantem, lama-lama anaknya mati. Keriput bun, biarlah keriput. Bun cat rambut nanti. Enggak bunda gak mau cat rambut lagi. Bunda Kola cantik kali. Iya dong. Lapis legitnya udah habis gak bun? Udah masuk. Belum habis bunda masukkan ke dalam freezer. Lingsir wangi bun. Gak mau aku. Di tempat itu. Luntur kaosnya ya bun. Iya. Warna-warnanya ini. Luntur dia. Jadi kuning-kuning. Kalau kalian lihat di sini nggak kelihatan, di sini kelihatan kuning-kuning. Makanya nanti bunda minta yang baru lagi deh. Kemarin bunda nggak usah dicuci aja nih. Dicucinya nggak usah pakai ringso, pakai sampo. Kan badan bunda nggak bedaki. Sebenarnya bunda nggak perlu pakai ringso. Digini-ginikan aja nyucinya, jadi biar nggak luntur. Ini sabunnya terlalu tajam. Bukan urusan aku. Kalian jangan mancing-mancing. Tolong jangan mancing-mancing ya. Ya. Bunda cantik orang. Bunda lagi mikir, ya. Bunda ini lagi mikir. Bunda kan mau diundang tuh di Polandia. Ada beberapa negara yang pingin bunda tuh hadir di acara 17 Agustus. Nah, kemarin bunda nengok jadwal kerja bunda. Itu bentar ya. Jadi ada dua negara yang pingin bunda hadir untuk meramaikan suasana 17 Agustus. Bunda nyanyi, ya. Nah, tapi bunda nggak ada libur. Ternyata bunda tengok jadwal bunda tuh kerja. Karena itu hari Minggu. Karena 17 Agustus itu bertepatan di hari Minggu. Sementara bunda udah ngasih harga gitu. Lumayan sih untuk jajan bunda di Jerman kan lumayan.
untuk pegangan bunda gitu. Cuman nggak bisa. Nah di sini bunda kerja 17 Agustus. Masuk jam 4 sore. Tuh kayak mana jadinya bunda tuh. Tuh 17 Agustus. Kerja bunda. Kenapa nggak tanggal 6? Kenapa? Kayak mana caranya ya? Makanya bunda bingung sekarang ini. Izin bun. Izin. Apa alasan bunda? Kasih dong alasannya. Dan bunda tuh belum ketemu sama bos bunda dari kemarin-kemarin. Dari kemarin bunda pulang dari Indonesia itu bunda belum ketemu sama bos bunda. Belum ketemu. Jadi bunda belum bisa nanya. Apa bunda tukar aja gitu. Misalnya coba bunda lihat. Di tanggal 15 bunda libur. 11, 12, 13 bunda libur kerja. 14, 15 bunda libur. 16, 17, 18, 19, 20 bunda kerja. Kayak mana caranya ya? Karena McDonald itu kalau hari Minggu rame, makanya butuh karyawan. Kemarin kan pegawainya kan nggak banyak datang, makanya bunda ditempatkan di dapur. Bagian buat McDonald, bagian buat burger. Jadi bunda seharian di situ 8 jam. Seharian. Cuman enak. Kalau di bagian burger tuh kita nggak capek. Capeknya apa bun? Gimana sih nggak capek? Bunda suka gitu loh. Suka aja di bagian burgernya itu. Daripada di bagian depan tuh bunda nggak suka. Bunda udah malas gitu. Di bagian penjualannya, kasirnya gitu. Nggak mau bunda. Memang bunda waktu awal masuk McDonald bunda bilang, saya nggak mau di depan, saya lebih suka di dapur. Itu udah memang bunda bilang. Terus kan burger ini, McDonald ini kan apa ya? Nggak modelnya tuh kita harus udah tahu apa yang harus dibuat gitu. Misalnya Big Mac kita udah tahu sausnya. Misalnya Big Tasty kita udah tahu sausnya. Chicken Classic kita udah tahu sausnya. Ya kan? Cheeseburger kita udah tahu sausnya. Chicken Burger kita udah tahu sausnya. Ya kan? Apalagi Royal TS kita udah tahu. Royal TS kita udah tahu apa sausnya. Royal KZ kita udah tahu. Bunda udah tahu semua. Udah wrap chicken kita udah tahu. Wrap mango bunda udah tahu. Nah, sekarang ada menu baru tuh. Menu barunya namanya yang satu kalau nggak salah samurai Jepang gitu. Itu menu terbaru. Terus satu lagi tuh apa ya? Bentar. Itu bunda baru belajar 3 hari aja langsung hafal. Karena kita udah hafal. Kerja di McDonald itu paling penting adalah sausnya kita udah tahu. Itu kuncinya. Jadi kita udah tahu, oh saus ini untuk ini, saus ini untuk ini. Nah ketika ada menu yang sausnya di mix, kita udah tahu. Misalnya saus untuk Big Mac. Nanti yang menu baru ini saus Big Mac dicampur sama saus wrap chicken. Nah, itu dicampur. Itu sekarang begitu. Terus apa lagi tuh? Nah, kalau misalnya Big Mac, nah pertama kita udah hafal sausnya dulu. Big Mac itu sausnya kita udah tahu. Big Mac ini misalnya Big Mac kan Big Mac itu yang double. Yang double burgernya. Nah, kalau Big Mac mah gampang, cuman saus, salad, timun sama keju, udah gitu kan. Nah kalau Royal TS kita kalau misalnya yang paling sulit itu DRM. Nah itu sausnya sama dengan Big Tasty. Big Tasty ada 2, Big Tasty biasa apa Big Tasty bacon. Kalau Big Tasty bacon itu dicampur dengan saus barbecue. Bunda udah hafal semua, udah di luar kepala bunda. Oh jauh dong kalau dibandingkan sama. Kalau McDonald itu harus penguasaan. Kenapa bunda suka di dapur?
Karena bunda suka yang berbentuk-bentuk kayak gitu. Itu hobi bunda. Aku suka. Kenapa bunda? Jadi bunda kayak gimana ya? Ngebayangin kerja. Jadi kalau di kasir kan paling ya mana nomornya gitu. Tek tek tek, tek 5.000. Tek 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 10.000 bu gitu kan. Nggak ada yang istimewa gitu. Atau misalnya orang pesan mau apa? Coca-Cola, Burger King pakai Coca-Cola, menu apa enggak gitu kan, terpisah atau enggak gitu, gampang gitu. Nah kalau yang ini kita tantangan, ngerti nggak tantangan? Dan kalau misalnya kan kita nengoknya di layar ya, kan ada layar untuk pemesanan. Jadi kalau lagi pemesannya banyak itu yang kan pesanan nggak bisa kita tebak, nggak mesti harus burger semuanya, enggak. Kadang-kadang susunannya penyusunannya nggak rata. Ada yang pesan misalnya Royal TS, Big Tasty, Chicken Classic gitu kan. Itu bunda harus keluar otomatis langsung cepat gitu. Oh ya. Jadi pertama Bunda udah grogi, bukan grogi sih, kayak mana ya namanya. Bunda kan udah berapa kali udah ada kali lah 50 kali Bunda udah ada kali ngadepin di bagian dapur gitu kan. Nah, jadi Bunda udah tenang. Awal-awal Bunda bingung. Sekali datang pesanannya buruk di layar itu kan. Banyak kali ini kayak mana nih? Dari mana Bunda memulainya gitu kan? Terus diajarin sama bosnya, sama manajer di atas. Kamu nggak usah khawatir katanya. Kamu jangan lihat mana yang kamu lihat. Kamu lihat dari awal. Pesanan pertama itu yang kamu kerjakan dulu. Yang ini nanti nyusul. Kalau Bunda nggak, Bunda tengok mana yang gampang-gampang dulu. Jadi misalnya cheeseburger, Bunda buat cheeseburger. Jangan katanya. Nggak, kalau kayak gitu kamu repot katanya. Jadi gimana? Pesanan pertama aja kamu lakukan dulu. Kan dia kan banyak ya, kayak banyak banget pesanannya gitu loh. Udahlah Aziz, jangan sensi kentang. Bunda lagi ngomong serius, nggak butuh aku gip kau ah. Tukar jadwal aja Bun. Iya sih tukar jadwal. Rencana Bunda sih mau tukar jadwal gitu. Jadi perbedaan Bunda kerja di Five Guys sama pekerjaan Bunda kerja di McDonald itu bedanya di mana Bun? Kalau dulu Bunda berpikir gini, Bunda nggak mau ribet gitu ya, nggak mau susah gitu. Udahlah Bunda di lobby aja. Tapi di lobby otak Bunda nggak berkembang gitu. Ilmu Bunda yang di McDonald itu nggak terpakai, ngerti nggak? Karena satu Bunda dari awal Bunda udah salah, Bunda minta di lobby. Jadi Bunda cuman ngelap-ngelap, buang sampah, bersihin WC, ngorek-ngorek tai, cuci piring. Jadi nggak ada otak yang selama Bunda kerja di McDonald 2 tahun itu nggak terpakai di Five Guys. Jadi Bunda kayak merasa kayak lama-lama Bunda jadi apa ya? Bunda kan pingin juga, masalahnya kalau lagi kerja kan Bunda serius. Lagi kayak gini Bunda dunia Bunda, ya kan? Bunda kan nggak mau gila-gilaan tiap hari gitu. Maksudnya adalah kenapa kalau Bunda bisa menguasain McDonald, otomatis Bunda nggak sulit mencari kerjaan di McDonald karena Bunda memang suka kerja di McDonald. Satu, makan di situ bebas. Jam berapa aja kita bisa. Kalau Bunda lapar bisa ngemil. Kalau aus tinggal minum. Enaknya gitu kok kerja di restoran kayak restoran siap saji. Enaknya gitu. Kok di Five Guys enak juga. Cuman lama-lama Bunda jadi kayak monoton gitu. Gimana sih? Asal kadang-kadang disuruh pulang, nggak ada kegiatan. Kenapa nggak rame? Five Guys bagus, cuman ya gitu. Buat mama-mama yang udah tua, ya di sini yang umur 6, di sini kan pensiun, apa sih ngomongnya pensiun ya, pensiun. Bunda nggak bisa ngomong bahasa Indonesianya pensiun. Coba tulis dong. Kok di sini pensiun Bun, pensiun ya, pensiun. Oh namanya pensiun. Bunda lupa bahasa Indonesianya. Nah kalau di sini kan ngomongnya rente, gampang kan? Rente, ingat aja Rante tapi diganti rente. Rente itu artinya apa Bunda? Pensiun. Nah, kalau misalnya di sini kan
Bunda ngomongnya nggak usah pensiun ya. Apa udah bisa lidah Bunda. Nah, pensiun itu kan di Jerman itu di atas umur 66. Pokoknya 65, 66. Bunda masuk generasi yang akan mendapatkan susah. Bunda generasi yang undang-undangnya mendapatkan pensiun itu di usia 66. Kalau yang 55 udah lewat, yang 56, yang 60, 61 udah lewat, udah berlalu. Ini giliran generasi Bunda gitu, undang-undang terbaru. Jadi Bunda tuh kenanya di undang-undang sekarang ini umur 66 baru boleh pensiun. Jadi 12 tahun lagi. Sekarang Bunda 52. Berarti Bunda 14 tahun lagi baru kerja. 14 tahun lagi Bunda kerja. Ya Allah, enggak lama lagi ya. Tek selesai. 14 tahun lagi baru Bunda bisa berhenti, baru Bunda mendapatkan uang pensiun. Nah, terus Bun, berapa pensiunnya Bun? Ya, itu tergantung jam kerja. Nah, kalau misalnya Bunda bertahan di Five Guys dengan Bunda kerjanya cuman bisa kalau part time. Aduh, apa sih bahasa Indonesianya Bunda nggak tahu. Kok di sini namanya Teilzeit. Teilzeit itu kayak sebulan itu part time. Iya, part time. Jadi karena Bunda itu part time, itu nanti Bunda dapat uang pensiunnya sedikit. Kalau Bunda selama Bunda ini kerjanya terus part time sampai 14 tahun ke depan, paling Bunda dapatnya cuma 400 atau 300 euro. 300 euro kalau buat Bunda tinggal di Indonesia. Kalau misalnya nanti masa tuanya Bunda kan belum, karena kan Bunda sekarang udah punya rumah di Jakarta. Nah, di Medan juga ada, ya kan? Nanti Bunda tinggal milih mau tinggal sendiri apa tinggal sama keluarga Bunda. Nah, kalau di Medan kan pasti Bunda tinggal sama keluarga dari istri abang Bunda. Nah, tapi Bunda kayaknya tinggalnya di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta 14 tahun ke depan, kalau misalnya uang euro itu gede, sekarang aja uang euro bisa udah mencapai 19, kadang-kadang 18 lewat, kadang-kadang 19, kadang-kadang 18. Nah, bisa jadi kalau misalnya perekonomian Jerman ini semakin bagus, semakin kedepannya lebih bagus, bisa jadi kalau misalnya 1 euronya aja bisa, taruhlah nggak usah molok-molok, nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah berangan-angan lah gitu maksudnya. Nggak usah muluk-muluk lah ya. Taruh 15 tahun ke depan euro naik cuma 1 euro aja, 20 euro lah jatuhnya. Berarti kalau misalnya 300 euro dengan Bunda kerjanya part time, kalikan aja 300 kali 20 euro, 20 berarti berapa? 3 juta ya? Hah? Enggak mungkin 3 juta. 1 euro kalau 1 euro 20.000. Coba dapatnya berapa sayang? 5 juta Bun. 6 juta uang pensiun. Kalau Bunda dapat uang, mudah-mudahan Allah Tuhan mudah-mudahan aja. Kalau lah Bunda kerja di ini ceritanya kita kerja di part time ya, bukan di full time. Kalau sekarang kan Bunda kerjanya di full time. Kalau tadinya Bunda kerja di Five Guys sampai 14 tahun dengan kerjaan Bunda yang part time, Bunda cuma dapat duit 300, bisa jadi 300 euro. 300 euro ditaruhlah dirupiahkan 5 juta. 5 juta uang pensiun untuk 14 tahun ke depan. Di usia Bunda udah 66 tahun, udah bersyukur. Udah bisa nanganin untuk uang makan, uang segala macam. Rumah udah punya sendiri. Ya kan, tiap hari datang duit 6 juta. Tiap bulan datang 6 juta. Mau beli apa? Umur Bunda udah 66 tahun. Mau ngapain? Udah nenek-nenek. Udah beli kunyit. Iya kan? Iya enggak? Nah, tapi kalau Bunda kerjanya
full time, kalau bunda kerjanya full time, yang sebulan 106. Ini aja nih kerja bunda ini ya. Nih kerja bunda. Nah, ini kerja bunda di bulan Agustus. Lihat. Di bulan Agustus. Nih, di bulan Agustus, bulan kerja bunda itu udah 167 jam. 167 jam. Kalau misalnya ini bertahan sampai 14 tahun ke depan, bunda bisa mendapatkan 800, 700. Ya, pokoknya segitulah. 600, 700 tuh dapat. 700, 600 udah berapa puluh, udah hampir berapa juta. Udah bisa berapa ya? Berapa coba kalikan? Kalikan kalau misalnya bunda 12 juta. Tadi yang komen 12 juta. Cepet kali matematika kau. Kalau misalnya 20 euro. Ini kita hitungnya 20 euro ya. 20 euro. Kalau tiba-tiba nanti di 14 tahun ke depan tiba-tiba euro naik lagi. Indonesia kita nggak tahu. Indonesia tuh gambaran ekonominya nggak tahu. Indonesia, kalau bunda nggak bisa ngebayangin. Kenapa? Karena Indonesia banyak pengangguran. Sehingga itu faktor ekonomi kita tidak akan maju, tidak akan berkembang. Semakin banyak pengangguran, maka ekonomi kita juga nggak akan meroket. Kenapa? Karena banyak orang nggak kerja. Nah, apalagi banyak orang nggak kerja, jadi ekonomi nggak akan berkembang. Kecuali kalau misalnya banyak pekerja, banyak lahan kerja, makanya perekonomian akan membaik. Nah, kalau Jerman ini kan perekonomiannya kan terus meningkat. Nanti kalau di usia di 14 tahun ini tiba-tiba mata uang euro 30.000, kita nggak tahu dengan secepatnya itu, ya kan? Tiba-tiba Indonesia yang kita pikirkan, oh mungkin nanti di 2000 tahun, di 5 tahun ke depan tiba-tiba kita nggak tahu yang namanya anjlok. Uang euro naik meledak 30.000. Di saat bunda lagi pensiun tiba-tiba 50.000. Itu kan bisa terjadi. Lihat aja dulu bagaimana zaman tahun 2000. Lihat waktu zaman dulu tahun 94. 94 ya. Itu uang dolar aja 1.500 dulu. 1.500 di zaman Soeharto. Bunda suka nukar duit soalnya zaman dulu. Itu 1.500. Nah, sekarang aja udah berapa? Dolar US. 17.000. Berapa dengan hitungan 20 dengan hitungan 20 tahun. Iya kan? Mak jalan-jalan keluar, hujan, pelotorkan mata kau, mendung. Mau kemana mendung-mendung gini? Mana dingin lagi 17 grad. Nggak ada hujan, nggak ada. Kau jangan minta-minta bunda jalan. Aku juga pengen menggatal, pengen jalan naik sepeda. Ya, pengen ku cari barang-barang loak yang dibuang-buang orang. Pengen ku isi lagi rumahku ini dengan sesuatu barang gitu. Tapi kayak mana? Mendung gitu loh, langit mendung. Kayak mana langit mendung kayak gini? Bunda aja pengen jalan-jalan. Nggak usah kau suruh bunda jalan. Kalian nggak usah suruh bunda jalan-jalan. Kalian nggak usah suruh bunda udah mau jalan sendiri. Mau kemana jalan-jalan kayak gini? Mendung gulung-gulung gelutuk-gelutuk gini. Nanti bunda tanya hujan lagi. Udah diam aja di rumah, seorang hari ini libur kok. Tanggal berapa bunda libur? Tanggal 28, 29, 2 hari bunda libur. 28, 29. Coba kita tengok dulu jadwal bunda ya. Tanggal 28, 29 bunda libur. 28, 29, 30 bunda libur. Tanggal 31 bunda kerja. Tanggal 30 ya, apa tanggal berapa sih? Enak kan Jerman ini ya. Jerman ini enak. Jerman itu paling enaknya kenapa? Kayak bunda ini punya skill. Bunda bisa di dapur bagian burger.
kalau kita punya pengalaman kerja di McDonald bagian dapur, itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan karena nggak semua orang bisa menguasai dunia dapurnya McDonald. Nggak semua, karena itu tergantung kecepatan kita untuk pemahaman saus dan menunya gitu loh. Apalagi Bunda sekarang udah di luar kepala, tek ligat. Nggak tahu Bunda kayak dapat apa ya? Kadang-kadang kalau Bunda lagi serius, otak Bunda nangkap. Makanya kalau Bunda lagi kerja itu Bunda nggak bisa diajak ngobrol. Kenapa? Nanti Bunda jadi blank, jadi bling, apa sih? Ngeblank gitu, ngeblank, tau nggak ngeblank. Tapi enggak lah, Bunda enggak. Kalau dalam hal-hal kayak gitu Bunda harus bener-bener, kayak misalnya Bunda lagi syuting, Bunda harus dewasa. Iya nak, iya. Kalau lagi syuting, Mama harus dewasa ya nak ya. Lagi kerja pun Mama dewasa ya nak. Ya kan nak? Iya nak. Anak Mama. Ya ini Mama lagi gila ini. Mama kok lagi kerja, Mama dewasa nak. Untuk ngasih makan kalian berdua. Ya nak ya. Iya. Kalian kalau nengok Bunda kerja pasti kalian kaget. Kalian pasti kaget. Karena Bunda, kalau Bunda lagi serius, orang gak berani negur Bunda. Mata Bunda tuh tajam. Nggak, pokoknya Bunda kayak bukan Bunda gitu loh. Kayak bukan Bunda kalau Bunda lagi kerja serius. Bukan Bunda gitu. Bukan Bunda Korla. Cynthia gitu. Ngerti nggak? Cynthia. Kok Bunda bisa nggak gila-gilaan di situ ya? Apa karena Bunda takut dipecat ya? Jadi dengan sendirinya Bunda punya punya ini gitu ya, keseriusan gitu ya. Oh cepat Bunda, cepat. Apalagi Bunda seneng gitu ya Allah, Bunda bahagia, Bunda udah bisa nguasain gitu. Kalau di McDonald lama Bunda bagian apa? Bagian lobby, bagian kasir, bagian kafe, bersih-bersih kafe, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, itu bagian Bunda. Karena Bunda memang nggak mau di dapur. Kenapa Bunda? Ya Bunda nggak mau di dapur karena akan ketemu Abi. Abi kan di dapur. Nah terus kan Bunda kalau di McDonald yang lama, Bunda kan memang telaten. Cuman Bunda yang bisa ngepel bersih. Jadi bosnya bilang Bunda gini, kamu nggak cocok di dapur, kamu cocoknya di lobi. Kenapa? Karena kamu cantik. Terus kerjaan kamu rapi. Ya udah Bunda dicampakkan di lobi. Bunda lah ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, ngelap-ngelap sofa, semuanya. Nah makanya Bunda, udah sekarang Bunda di dapur Bunda buat yang paling bener. Jadi nanti udah bosnya lihat Bunda, oh dia cocoknya di dapur. Jadi Bunda di dapur aja. Jadi kalau ada pegawai baru, langsung di dapur. Jadi anak buah Bunda. Ya lah kemarin kan Bunda berdua sama teman Bunda gitu, bertiga lah. Bunda ininya kapten McDonald-nya gitu. Jadi Bunda siapin burgernya, kau yang pasang. Jadi kan kalau kerja tuh ada 3. Bunda bagian buat burgernya. Nanti yang ngasih bagian dagingnya orang Bunda. Bunda cuma ngeracik misalnya Bunda Big Mac gitu. Bunda sausnya, tomatnya, ininya gitu kan. Nanti oper ke sebelah. Nanti yang sebelah Bunda tuh cuma ngasih, dia ngasih burgernya, dioper lagi ke sebelah. Kirim ke sono. Jadi Bunda bagian di sininya. Dan itu memang banyak yang mau di situ. Kenapa? Enak kerjaannya. Cuman harus pengalaman. Harus pengalaman. Iya Bunda, iya. Pengalaman di Ewong. Harus pengalaman di Ewong. Masa apa mama ini? Iya Bunda, harus pengalaman di Ewong. Oh ya Allah enaknya. Bunda kalau suruh balik lagi nggak mau. Bunda udah enak dan kerja. Enaknya kenapa Bunda tuh? Terus Bunda sekarang memang nggak mau menonjolkan diri. Kenapa? Kalau di dapur kan Bunda nggak kelihatan orang. Nah jadi Bunda juga enak di dapur. Jadi buat anak-anak Bunda pun kalau ke McDonald,
nggak bisa kalian ketemu bunda setiap saat karena kadang-kadang bunda di dapur. Dan aku memang mau di dapur, ya. Nggak di lobi-lobi lagi, nggak mau aku di lobi-lobi, capek aku di lobi, bosan, nggak ada perkembangan otak. Ya, cuman ngantar makanan, ngelap-ngelap udah. Kok dapur bunda kayak fantasi bunda tuh bunda jualan gitu. Pakai toco, Bu. Pakai peyek. Pakai serondeng. Gitu ya lah, yang gitu-gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu-gitu hayalan bunda gitu. Mau beli apa, Bu? Gitu kan. Nasi, Bu, gitu. Pakai sayur apa? Tumis kacang. Pakai teri nggak? Pakai gitu-gitu. Jadi hayalan bunda gitu. McDonald jadi kerja tuh hayalan bunda gitu. Burger, Big Mac, saus, tetep kecap, tomat, apa, salad, timun, keju, bro. Royal TS, saus, salad, keju, tomat, tomdang. Apalagi Tasty Beckham gitu misalnya kan. Saus, bawang goreng, bawang biasa, salad, tomat, apalagi saus apa tuh, keju kanan kiri, tendang gitu ya kan. Chicken klasik, truk, saus, salad, tendang, enak banget. Jadi bunda suka gitu loh. Ih, nggak enak kalau nganggur. Nggak enak. Nganggur nggak enak nganggur. Mana enak nganggur? Nggak ada. Nganggur itu nggak enak. Nganggur itu paling nggak enak nganggur. Nganggur itu kayak hidup nggak ada artinya. Mana enak nganggur. Ya itulah susahnya Indonesia itu. Kalian yang nggak kerja pasti kalian pengen kerja kan? Itulah susahnya. Susahnya gitu Indonesia itu. Apalagi sekarang istilah kata gimana ya? Aku takut nanti bunda ngomong jadi viral lagi. Nanti bunda jadi pro dan kontrak ya kan? Namanya gimana ya? Bunda nggak mau ngomong yang berbau-bau nanti jadi nanti penggiringan opini. Nggak usah bun, ya nggak usah lah. Indonesia itu kan gimana ya? Ya jalan satu-satunya Indonesia itu kalian harus, kalau kalian nggak bisa punya kerjaan udahlah buka usaha aja sendiri. Ilmu kalian tuh nggak terpakai. Sekolah tinggi-tinggi tapi ilmunya nggak terpakai. Mendingan gak usah sekolah. Punya kepintaran di bidang lain. Jadi buat ibu-ibu ya yang punya anak, kalau kalian mau nyengolahkan anak kalian lihat dulu perekonomian Indonesia itu. Kalau misalnya anak kalian punya kepintaran yang lain, ya berusaha aja mengarahkan ke sana. Kalau misalnya hobi main bola, ya udah masukkan aja dia latihan bola, biar jadi pemain bola. Sekolah tinggi-tinggi pun nanti jatuhnya kemana? Berapa manusia yang nganggur di Indonesia itu? Iya kan? Kalau di Jerman kalian wajar, kalau kalian sekolah tinggi-tinggi kalian kerjanya nggak kayak bunda. Enggak. Kalau anak kalian sekolahnya tinggi, kalian nggak kerja kayak bunda, kalian kerjanya di kantor. Banyak orang Indonesia di sini kerja di kantor. Banyak bun, banyak. Ada yang kerja di perserikatan, ada yang kerja di kantor-kantor, ada. Salah satunya beberapa anak-anak bunda yang bunda pernah ketemu, dia kerja di mana? Di bagian kelurahan. Bayangkan dia bisa kerja di kelurahan Jerman dengan bahasa Jermannya itu. Sementara dia di Indonesianya cuma kuliah, nyambung kemari, terus dia kerja di apa? Ya kalau cuma kerja-kerja kayak kerja-kerja kayak bunda gitu ya. Ya adalah beberapa yang kerja di rumah sakit. Itu suatu gimana ya buat anak, buat yang kerjanya bagian-bagian Ausbildung. Di sini kerja di rumah sakit itu semuanya bisa kerja kalau kalian punya Ausbildung. Kalau bunda kan udah nggak mungkin lagi, otak bunda udah nggak mampu. Otak bunda sekarang udah nggak mampu kayak gitu. Kalau bunda waktu dulu ada arahan ke sana, pasti bunda ke sana kerjanya. Bunda kan masuk Jerman umurnya berapa? 27.
Bunda tuh masuk kerja, masuk Jerman tuh umur 27. Otak bunda masih kenceng. Masih nangkap semua pelajaran kalau bunda disuruh belajar. Sekarang mana bisa lagi bunda nangkap, udah nenek-nenek. Umur udah 50 kan udah nenek-nenek. Udah nenek-nenek. Bunda kan udah nenek-nenek. Bunda kan nenek-nenek. Bunda nenek-nenek, iya nenek-nenek. Nenek-nenek cantik operasi muka. Yang badannya ngalang-ngalin anak ABG. Iya kan? Nenek-nenek. Bunda kan nenek-nenek. Naik bun. Nanti jangan di sini. Nenek lincah ya bun. Iya nenek lincah. Nenek lincah. Kan nenek-nenek. Ntar di blok lagi goyang-goyang. Ntar di blok goyang-goyang. DJ Panda bun. DJ Panda tuh kenapa? Bunda kurang tahu. Bunda nggak ngikutin kasus-kasus begitu. Apa yang mesti bunda komentarin? Aku takut ngomentarin orang. Tiba-tiba dia anak bunda. Mampus aku. Dulu aku anak bunda lo. Aku bela-bela bunda lo. Aku ngedukung bunda lo. Tiba-tiba bunda nyerang aku. Bingung aku. Takutnya DJ Panda anak bunda. Dia pernah buat klip no comment ya kan? Makanya bunda udah malas. Udahlah, biar aja orang punya masalah, takutnya anak bunda ya. Iya kan? Udah bunda nggak mau tahu dalam hal-hal yang begituan. Nggak usah bun. Iya, nggak usah. Betul itu. Nanti takutnya DJ Panda punya video lama. Bunda waktu bunda viral, aku suka ngikutin video bunda live. Dan aku pernah buat konten bunda, lagu no comment, aku edit, mampus aku. Terus bunda pro kemana? Nggak jelas kan? Makanya bunda takut, makanya bunda sekarang, kenapa? Udah ada beberapa orang yang mengatakan, bunda aku anak-anakmu dulu, aku anak-anak bunda dulu, kenapa bunda nyerang aku? Ya jadi bunda kayak, aduh kenapa ya? Jadi udahlah bunda kembali ke dulu aja deh, nek. Nggak ikut campur masalah apapun ya. Dunyaku joget-joget yang ngeung-ngeung, tanya-nanya. Aida, nggak usah bun. Iya nggak usah lah. Ya udah jangan. Kalau politik gimana bun? Kalau politik udah kasusnya beda. Perekonomian, membangkitkan kesejahteraan perekonomian, kita wajar mengeluarkan suara. Itu nggak ke individual orang, tapi lebih ke perekonomian. Jadi kalau bunda bahas politik itu lebih pantas, lebih kena nggak ada sangkut pautnya dengan orang gitu. Karena kita warga Indonesia tuh diwajibkan untuk memperhatikan perekonomian negara. Satu, ada uang pajak kalian di situ. Kedua, masa depan anak-anak kalian. Ketiga, sirkulasi pengeluaran dan pendapatan dan pengeluaran anggaran negara perlu diperhatikan kemana. Itu semua warga Indonesia diwajibkan harus memantau. Kenapa? Karena kalian menggaji pemerintah. Uang gaji kalian itu nggak mungkin kalian gaji dengan sia-sia. Otomatis kalian akan lihat apa yang mereka kerjakan. Jadi udah kewajiban rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia udah wajib untuk mengontrol, memantau bagaimana perkembangan Indonesia. Kayak Jerman, uang pajak kita larinya kemana? Saat bunda nggak kerja, bisa nggak aku minta uang ke negara Jerman? Alasannya apa dulu? Alasannya aku pernah bayar uang pajak. Aku bekerja di Jerman bukan nganggur. Kalau misalnya ada gejala kerjaan yang nggak bisa aku dapat, atau misalnya bunda dipecat, atau misalnya ada sesuatu yang nggak, apa nih? Your life is not of worth for you. Kan ada sexuality, apalagi sexuality kapan? Emang kapan bunda sexuality? Kapan bunda sexuality? Joget-joget tadi ya? Kalian naik, coba kalian naik. Kalian naik. Naik.
biar nggak kena ini. Naik. Halo. Alhamdulillah, Bunda. Mana muka Sebentar, kau? sebentar, sebentar. Nak, Bunda, nak. Bunda. Mana ya? Bunda. Mana itu? Salam Bun dari Kalimantan Timur. Itu makin turun soalnya viewernya karena ada gangguan. Kayaknya